Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan presentasi artikel ilmiah kami terkait sistem deteksi dini tumor otak glioblastoma menggunakan metode artificial intelligence. Jadi ada beberapa bahasan yang akan kita bahas di sini. Pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode penelitian, kemudian hasil dan pembahasan, lalu kesimpulan. Untuk yang pertama, pendahuluan. eh, Next. Jadi kita akan jelasin apa itu glioblastoma. Glioblastoma itu sendiri adalah tumor otak ganas yang paling sering ditemui di dunia medis ya. Dan dengan pertumbuhan yang sangat cepat. Bahkan glioblastoma sendiri itu menyumbang 2,5% kematian akibat kanker itu sendiri. Next. Nah, di sini dijelaskan bahwa glioblastoma itu memiliki prognosis yang buruk dengan tingkat kesintasan 14 sampai 15 bulan pasca diagnosis dan menyumbang seperti yang tadi saya bilang menyumbang 2,5% kematian akibat kanker. Nah, untuk saat ini metode konvensional yang dipakai itu menggunakan metode biopsi, di mana metode biopsi itu mempunyai banyak kerawanan ya. Pertama, waktunya lama dan itu tidak jadi lebih berbahaya ya karena di sini dijelaskan prognosisnya buruk sampai 14-15 bulan saja. Jadi dengan metode biopsi ini selain waktunya lama juga dapat menimbulkan infeksi ya karena dengan caranya itu dibor dulu segala macam baru diambil sampelnya dan bisa jadi dalam proses itu ada infeksi yang masuk dan dengan begitu kami memberikan sebuah solusi dengan mencoba membuat sistem deteksi dini untuk glioblastoma ini menggunakan AI, khususnya menggunakan CNN. Dan untuk metode segala macam, metode CNN, jaringan saraf konvolusional ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Rindo. Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya Rido dari kelompok 2. Di bagian metode penelitian, nah ini kita bersifat eksperimental karena objek titer yang diteliti diproses melalui eksperimen yang menggunakan algoritma convolution neutral network. Dan data yang kita gunakan adalah dari the Radiological Society of North America dan tiga tahap, yaitu yang pertama pemilihan proses data atau data processing. Next, Mas. Okay. Ya, data processing metode yaitu metode yang kita gunakan pada penelitian ini dan datanya augmentation pada algoritma convolutional neural network. Yang kedua, desain arsitektur atau CNN. Dalam hal ini meliputi justifikasi untuk meneliti arsitektur CNN tertentu dan pembahasan pemilihan desain meliputi jumlah layer, ukuran filter, dan fungsi aktivasi karena akan menentukan keakurasian hasil metode yang ada. Yang ketiga, pemilihan parameter yang meliputi perubahan layer, penerapan early stopping. Ya, untuk berikutnya hasil penelitian. Hasil penelitian kita menggunakan tiga, yaitu proses training AI. Yang pertama, proses training AI-nya itu lapisan backbone atau VPN, Vector Pyramid Network, yaitu metode yang digunakan. Bagian ini berfungsi untuk ekstraksi lapisan atau layer dari foto pasien tumor otak tersebut dengan berbagai macam dimensi layernya. Yang kedua itu lapisan button up, menggunakan ResNet, CNN layer. Lapisan atau bagian adalah sebagai fungsi utama CNN tersebut untuk mendeteksi fitur pixel dari pola data pasien tumor otak. Yang ketiga, outpulling, max pooling, atau klarifikasi hasil akhir dari suatu foto pasien tumor otak. Ya, berikut merupakan hasil training model AI tumor otak yang yaitu ada
grafik akurasi, yang kedua ada grafik loss function, dan ini grafik akurasi. Pada grafik ini menampilkan perkembangan akurasi model RCNN selama proses training model. Sumbu X yang ada di bawah menunjukkan jumlah iterasi, sedangkan sumbu Y menggambarkan nilai akurasi. Oke, untuk berikutnya akan dijelaskan teman saya, Mas Rahmat. Oke, makasih Mas Rido. Jadi untuk sebelumnya Mas Rido sudah menjelaskan bahwa hasil eksperimen kami paling bagusnya menggunakan arsitektur RCNN ya, yang sudah dijelaskan Mas Rido sebelumnya. Nah, tadi juga sudah dijelaskan bahwa hasil akurasinya itu dari setiap iterasi atau setiap stepnya cenderung naik. Nah, kemudian saya akan menjelaskan terhadap hasil eksperimen kami terhadap loss functionnya. Loss function itu kita menghasilkan hasil bahwa loss functionnya turun setiap stepnya. Sampai kita eksperimen sampai 3000 step. Hal ini menunjukkan bahwa model yang kami training terhadap foto pasien tumor otak itu loss atau errornya itu turun dari waktu ke waktu. Semakin lama kita training itu lossnya atau errornya itu semakin turun. Begitu juga kita juga eksperimen terhadap mass loss. Jadi mass loss ini di RCNN, algoritma RCNN itu bertujuan untuk mendeteksi koordinat atau lokasi dari tumor otak yang dari tumor otak untuk seorang pasien. Jadi kita bisa dengan menggunakan RCNN kita bisa mengetahui lokasi atau koordinat dari tumor otak yang kita prediksi menggunakan model kami. Seperti itu. Nah, berikut untuk hasil kuantitatifnya kita menggunakan matriks evaluasi. Yang pertama itu EPI atau average precision. Kita berhasil mendeteksi average sekitar 39%. Artinya adalah akurasi model kami itu berhasil mendeteksi 39% foto. Jadi misalkan ada 100 pasien, 39% itu rata-rata kita bisa mendeteksi. Kemudian ada AP50, itu maksudnya average precision 50%, yang berarti ke- untuk untuk koordinat dari 100% lokasi yang ada, misalkan suatu model itu berhasil mendeteksi 50% tumor otak, maka model kami cukup bagus menunjukkan bahwa nilainya itu 76,25%. Kemudian untuk EPI 75%, yaitu average precision 75%, yang berarti untuk model yang kita berhasil deteksi 75% objeknya itu kami memperoleh hasil 38,96%. Kemudian kami juga melampirkan hasil yaitu APS. Kalau di CNN itu berarti average precision small object. Untuk kasus ini, average precision small object ini adalah tumor otak yang berukuran kecil. Nah, kekurangannya kami di sini adalah model kami tidak mampu mendeteksi tumor otak yang berukuran kecil. Nanti akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Kemudian untuk yang medium itu hasilnya cukup bagus yaitu 34,04%, dan untuk tumor otak yang berukuran besar atau APL, average precision large, itu nilainya sekitar 43,50%. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Iswara, silakan. Baik, terima kasih Mas Rahmat. Ini untuk penjelasan dari Mas Rahmat. Dari hasil evaluasi model, apa sih yang disebut dengan AP? AP itu adalah average precision. Untuk AP50 adalah average precision 50%. Untuk AP75 adalah average precision 75%. Nah, untuk APS tadi disebutkan average precision small object, yang dimana objeknya itu adalah tumor otaknya atau disebut glioblastoma. Untuk EPM itu adalah average precision medium object. Eh, dan untuk APL-nya average precision large object. Oke, lanjut Mas. Nah, berikut adalah gambaran ilustrasi keberhasilan dari deteksi tumor otak besar yang di sebelah kiri dataset, yang di kotak sebelah
kiri yang berwarna oranye adalah dataset menunjukkan tumor otak besar yang ditandai dengan kotak berwarna orange, dan untuk model RCNN berhasil mendeteksi tumor ini dengan akurat yang ditunjukkan oleh kotak merah muda yang pada sebelah kanan pada citra prediksi. Baik, untuk selanjutnya Oke, terima berikut kasih. Saya melanjutkan dari Saudara Iswara Dendi. Saya melanjutkan tadi sudah dijelaskan, yaitu ilustrasi keberhasilan deteksi tumor kotak besar. Sekarang saya menjelaskan yaitu ilustrasi kegagalan deteksi tumor otak kecil. Di sini ada dua kotak. Yang pertama itu dataset menampilkan tumor otak kecil yang ditandai dengan kotak hijau. Namun pada citra prediksi RCNN tidak ada indikasi deteksi tumor. Terus kesimpulannya, di sini proven terbukti akurat menjadi sistem deteksi dini glioblastosoma dan mempunyai mean average precision tingkat akurasi berdasarkan mode RCNN. Meskipun demikian, penelitian ini juga mengungkapkan beberapa keterbatasan terutama dalam mendeteksi glioblastosoma yang berukuran kecil di mana nilai average precision tumor kecil mencapai 0,0%. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan CNN dalam deteksi dini glioblastoma memiliki potensi besar untuk diimplementasikan dalam praktek medis, memberikan diagnosis yang lebih cepat dan akurat, serta meningkatkan peluang kesembuhan pasien melalui penanganan yang lebih dini. Demikian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kekurangan dan masukan, silahkan hubungi kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih, Mas. Oke, thank you, Mas.